kemarin kebetulan saya sendiri yang dampingi Atalarik bersama rekan saya Ian. Dan kasus ini dari penyelidikan sudah naik sidik. Artinya kami berterima kasih kepada Kapolda dan juga Dirkrimum dan penyidik Polda Jawa Barat. Kami memberikan apresiasi kepada Polda Jawa Barat. Mereka dengan cepat tangkas, mereka punya inisiatif, bahkan sudah sampai turun ke lapangan untuk melihat situasi kondisi di lapangan di rumahnya Atalarik di Cibinong. Seperti itu. Kan adalah pertama penyerobotan, yang kedua pengerusakan, yang ketiga pencurian. Karena sudah jelas-jelas bahwa sertifikat itu belum pernah dibatalkan oleh pengadilan, baik TUN maupun pengadilan negeri. Tetapi mereka masuk menyerobot di situ, mereka kuasain lahan itu, kemudian ada tanam tumbuh di situ, pohon ditebang, terus dibawa pulang. Itu yang kami laporkan. Sehingga waktu pemeriksaan unsurnya masuk, dan saat ini sudah dari penyelidikan sudah naik sidik. Itu total kerugiannya sendiri miliaran ya. Cuma pastinya berapa saya belum hitung persisnya. Tapi yang jelas bahwa itu miliaran lah. Saya dampingi Atalarik langsung. Jadi kemarin habis pemeriksaan di Polda, langsung beliau buru-buru juga pulang untuk syuting karena mereka lagi kejar tayang kan. Begitu. Ya, kita temanin lah sampai selesai. Kami sebagai tim lawyernya Atalarik, kami terus memberikan semangat, memberikan support, memberikan kekuatan kepada dia bahwa jangan mundur untuk mencari keadilan. Apapun itu, walaupun dalam keadaan kesibukan, kamu tetap fight. Ada kami yang mendampingi, sehingga dia juga semangat juga. Sangat optimis, karena kita lihat kan, kasusnya sudah naik sidik. Yang tadinya dari penyelidikan sudah naik sidik. Nah, nanti kan setelah saksi-saksi kami selesai, kemudian mereka sudah turun lapangan, sudah cek lapangan bahwa benar ada terjadi seperti yang kami laporkan. Nanti para pelaku-pelaku ini akan dipanggil dan diperiksa. Orang satu RT dan satu lagi tukang kebunnya Atalarik. Ya. Nah, sini kan mereka kemarin turun lapangan, Polda udah turun minggu ini turun lapangan, mereka periksa semuanya. Setelah itu para terlapor ini akan dipanggil untuk diperiksa. Mungkin dari saksi-saksi mereka dulu, ada saksi yang perlu dipanggil lagi untuk diperiksa. Setelah itu baru terlapor akan dipanggil. Pasti panggilan klarifikasi biasa dulu. Begitu unsurnya masuk, ya bisa dijadikan tersangka. Tahu, karena kan minggu ini dari Polda baru turun ke lapangan periksa kejadian yang sesungguhnya seperti apa. 06 pengerusakan, terus kemudian 363 pencurian, dan juga 167 penyerobotan. Ancamannya itu di atas 5 tahun. Bukan cuma perkara pohon, itu kan orang tanam capek, terus kemudian tanah juga tanah orang kamu serobot, kamu bikin pengerusakan di situ, itu nggak baik. Janganlah seperti itu. Kejadiannya ya mungkin kurang lebih sebulan yang lalu lah. Selanjutnya kami akan terus mencari keadilan untuk Atalarik bisa mengembalikan kembali apa yang menjadi haknya dia, yaitu tanah yang sudah dikuasai oleh lawannya dia. Ya saya kan lawyernya baru, bukan lawyer yang menangani perkaranya sampai di PK itu. Nah, saya melihat ada celah hukum di sini, bahkan saya yang minta untuk ajukan upaya hukum luar biasa yang derverset itu. Saya yang minta itu. Ya, minggu depan. Minggu ini kan gini, dari Polda turun lapangan, dia periksa lapangan, dia cek lapangan. Setelah itu kemungkinan minggu depan sudah dipanggil itu. Pasti mengganggu lah. Pertama dia sudah kehilangan uang, padahal
dia ini kan pembeli beritikat baik. Ulang-ulang saya katakan bahwa mana mungkin AJB bisa dikalahkan oleh cuma hak pengelola. Ini kan nggak lucu. Kemudian rekam jejak yang menggugat ini kan nggak baik juga. Dia seorang narapidana yang sedang menjalankan hukuman penjara. Kita bisa lihat dari rekam jejaknya. Artinya bahwa ini ada permainan di sini. Orang ini di Makassar sana, tapi dia bisa dimenangkan di sini. Kan nggak lucu. Seperti itu. Kejanggalan di sini. Mana mungkin lah hak pengelolaan bisa mengalahkan AJB. AJB kan setingkat lagi sertifikat itu. Kira itu yang sedang terjadi saat ini. Tanah di Indonesia ini sudah terlalu banyak dan sudah sejak dulu. Walaupun sekarang sudah agak mendingan ya karena ada Satgas Mafia Tanah kan. Pak Prabowo juga lagi gencar-gencarnya untuk memberantas untuk memberantas mafia tanah ini. Makanya kami dalam rangka mendukung programnya Presiden Prabowo, kita lakukan upaya hukum seperti begini supaya ada efek jerah buat mafia-mafia tanah ini. Betul, makanya ya kalau masyarakat datang ke kami minta bantuan hukum kami akan bantu secara pro bono, cuma sampai saat ini belum terlalu banyak. Mungkin mereka belum paham, belum mengerti ya, karena seringkali masyarakat lemah ini dikalahkan oleh penguasa yang punya uang, orang kaya dan oligarki. Karena merasa terpanggil aja sebagai seorang advokat, kita lihat sepertinya keadilan ini hanya milik orang kaya, hanya milik oligarki, hanya milik penguasa. Kita lihat selalu masyarakat kecil selalu tertindas. Makanya itu yang membuat hati saya terpanggil untuk membela orang-orang kecil. Sampai saat ini Atta Larik tidak pernah kasih saya 1 rupiah pun juga. Saya ke Bandung pakai biaya sendiri, kemana-mana urusan biaya sendiri saya dengan rekan saya Yan. Kami pakai biaya sendiri. Kami ingin supaya keadilan di negeri ini ditegakkan. Sehingga jangan cuma orang yang punya uang aja bisa menang, bisa mendapatkan keadilan di negeri ini. Pesan untuk orang-orang yang mengalami hal yang serupa seperti Atta Larik, pesan saya, pertama, kalian banyak berdoa. Kedua, jangan pasrah. Jadi, never give up. Maju terus untuk mencari keadilan itu. Saya kira itu.